Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk materi pada pagi hari ini, ketemu lagi dengan PJOK khususnya di semester 4. Pak Guru akan melanjutkan materi KD 5, yaitu aktivitas olahraga akuatik renang. Sebelum mengawali materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Cukup materi pada pagi hari ini yaitu pertolongan pada kecelakaan di air. Sebelum masuk materi, minggu kemarin atau pertemuan semester 1, semester 3, itu kalian sudah mendapatkan materi olahraga akuatik khususnya renang. Jadi semester 4 ini kalian harapannya nanti tahu untuk pertolongan pada kecelakaan di air. Pokok materi 5, pengertian dan tahapan pembelajaran renang. Ini Pak Guru sampaikan dulu kaitannya dengan pengertian. Ya, renang itu ada beberapa gaya atau teknik. Ada gaya bebas, ada gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Pencapaian pembelajaran tentang kegiatan memahami dan mengerti jenis pertolongan terhadap kecelakaan air. Nah, ini kalian intinya nanti masuk ke materi jenis-jenis pertolongan. Pokok materi mengenali jenis kecelakaan di air atau tenggelam. Nah, ini kalian harus tahu mengenali jenis kecelakaan di air, tenggelam. Kalau misalkan kalian sering bermain di air atau sudah pernah mengalami pengalaman pribadi yaitu tenggelam, ya, itu betapa tidak enaknya mengalami tenggelam. Yang kedua, mengetahui dan memahami peralatan pertolongan kecelakaan di air. Ini apa yang harus kalian ambil kalau misalkan mengetahui temannya atau diri sendiri yang mengalami kecelakaan di air. Yang ketiga, memahami dan dapat melakukan pertolongan terhadap kecelakaan. Nah, ini refleksnya kamu akan seperti apa kalau misalkan kondisi tenggelam. Rangkaian terjadinya kecelakaan tenggelam. Nah, ini rangkaiannya. Rangkaiannya, tenggelam adalah kecelakaan yang sering terjadi pada aktivitas air, renang. Kematian merupakan akibat yang paling fatal kasus tenggelam. Kematian pada kecelakaan tenggelam disebabkan oleh asphyxia, kekurangan oksigen mencapai jaringan tubuh karena tenggelam dalam air. Ini biasanya kalau misalkan fatal, ini pasti akan kekurangan oksigen, ya. Intinya ngombe banyu biasanya. Yang pertama, kurangnya pendidikan. Nah, ini kurangnya pendidikan di sini yang dimaksud kalian
kurang tahu ya, atau seseorang kurang tahu kondisi airnya seperti apa, atau itu dangkal atau itu dalam. Nah, ini kan kalian harus mengetahui. Yang kedua, kurangnya saran keselamatan. Ini mungkin peralatannya kurang, alat-alat yang di sekitarnya kurang, kurangnya perlindungan. Nah ini kalian mainan sendiri atau ada salah satu anak main sendiri, kurangnya pengawasan. Nah ini harus dipantau, ketidakmampuan untuk mengatasi ya. Kalau kalian sudah misalkan tenggelam di air ya, tidak bisa mengatasi ya, ini amat sangat membahayakan sekali. Tenggelam dapat terjadi pada setiap keadaan kedalaman air, tidak harus pada air yang dalam, dan mungkin tergantung pada usia, kesehatan, dan kemampuan berenang individu di air dan kondisi cuaca pada waktu itu. Bila dari faktor penyebab korban tenggelam dapat dibagi menjadi 4 kategori. Itu bukan berenang. Nah ini yang pertama, bukan berenang. Bukan berenang biasanya tidak akan mampu menanggapi instruksi dan kemungkinan untuk mencengkeram tanpa disadari pada setiap calon penyelamat. Ini orang yang renang manjruk bahaya. Pemula sedikit kemampuan berenang, korban mungkin dapat melambai dan bergerak untuk menarik perhatian. Ketika mereka dapat mendukung diri mereka sendiri, berenang lemah akan mungkin bisa merespon instruksi yang jelas dan mungkin dapat mendorong diri mereka menjadi diri dukungan pelampung tersebut. Ini ya, pemula atau sedikit kemampuan. Ini yang sering terjadi di SMK Angkatan 2. Bedakan ya renang di kolam renang sama renang di sungai. Nah ini biasanya yang sudah peguru alami, kalian menganggap renang gampang dan bisa, padahal karakter air kolam renang sama sungai itu beda. Biasanya ini ya, kemampuan sedikit, maksudnya sudah katakanlah sudah bisa di sungai tapi dia tidak bisa renang di kolam renang karena cedera. Korban ini mungkin dapat berenang tapi bisa juga tidak dapat menggunakan tungkainya karena cedera kram yang biasanya akan didukung memperluas tubuh di air menjadi canggung. Korban mungkin dapat memberikan tanda dengan rasa sakit yang dapat membatasi respon dengan instruksi tentunya. Dan ini cedera biasanya yang terjadi kalau pemanasannya kurang itu cedera kram biasanya bisa kram betis, bisa kram perut yang sering terjadi. Korban tidak sadar, ini mungkin sudah pingsan di dalam air. Berenang atau orang yang memiliki keterampilan renang dengan baik. Nah, ini berenang ini yang sudah profesional berenang dengan baik. Tindakan dalam kondisi darurat. Ini ada safety of rescue, penyelamatan. Nah, ini boleh dibaca sendiri nanti. Jumlah korban tersedia bantuan, melakukan penyelamatan, kepemimpinan, melepas pakaian, peralatan korban. Prinsip penyelamatan, berikut ini urutan yang menyelamatkan yang harus diikuti. Yang pertama, kalian kalau misalkan dalam kondisi genting atau darurat tenggelam, yang pertama berteriak dan beri tanda. Bisa bergerak sekuat-kuatnya atau bisa beri tanda copakan.
Cara ini dapat menggunakan bantuan alat yang tentu tidak kaku. Melempar tali. Nah, ini melempar tali ini biasanya yang dilakukan dari darat. Penyelamatan yang boleh dapat digunakan jika korban dekat dengan daratan. Menyeberang, usahakan mencapai korban dalam melalui sesuatu dengan tetap memelihara faktor keselamatan. Menggunakan kano jika Anda baru bagaimana cara menggunakannya. Berenang dengan bantuan, menyelam dan tidak ada kontak badan dengan korban harus dilakukan jika sertai kondisi korban yang lemah tidak mampu. Berenang di belakangnya merupakan tindakan terakhir menolong korban tenggelam yang menyebabkan kontak langsung dengan korban merupakan tindakan yang sangat berbahaya untuk menyelamatkan. Jadi ini prinsip penyelamatan ya, kalau misalkan tenggelam sendiri ya sebenarnya berkarya dan beri tanda. Kalau misalkan mau menyelamatkan yang lain, salah satunya ada dengan tali dilemparkan supaya yang tenggelam berpegangan tali. Selesai ya. Kalian nanti bisa lihat di video ini, sekilas video buat gambaran ya, gambaran kaitannya dengan olahraga akuatik. Yaitu sekilas video yang mudah-mudahan kalian paham dengan pembelajaran olahraga akuatik. Ya mungkin hanya itu yang baru sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.